Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kali ini kita akan mengkaji asma Allah Al-Hakim, Allah yang maha bijaksana, dan Al-Hakam, Allah subhanahu wa ta'ala yang memutuskan perkara. Di dalam surat Al-An'am ayat 18, wa huwal hakimul khabir, dan dialah Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Dalam Al-Baqarah 228, wallahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Kebijaksanaan pasti berkaitan dengan pengetahuan. Orang yang bijaksana itu, manusia bijaksana, biasanya yang luas sekali pengetahuannya. Kalau sedikit pengetahuannya sulit, karena kata-kata bijak itu biasanya mengambil yang terbaik dari yang baik. Jadi kalau pengetahuan tentang kebaikannya sedikit, susah untuk mengambil yang terbaik. Wallahu alimun hakim, An-Nisa 26, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Semakin kita memahami seseorang, memahami duduk perkara, memahami aturan, ya, ilmu kita luas tentang aturan, ilmu kita lengkap tentang informasi dan data yang kita ketahui, itu keputusan kita insya Allah akan paling baik. Benar? Wa kana Allahu wasi'an hakima, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha bijaksana. Ini hakim. Allah subhanahu wa ta'ala tahu persis siapa kita, karena yang menciptakan kita adalah Allah, yang mendesain kita adalah Allah. Bukan hanya hardware, tapi softwarenya juga. Jadi ini perasaan-perasaan kita tuh Allah yang menciptakan. Sedih, gembira, kita tidak tahu kenapa ada sedih, ada gembira. Cinta, apa itu cinta? Cinta, katanya gitu. Tapi nggak dijelaskan bentuknya. Paling mirip kuping gajah, ditusuk pakai tusuk sate, katanya cinta begitu. Tapi kita tidak pernah tahu, kecuali bisa merasakan. Badan greges-greges, jalan kurang maju, kunang-kunang 1001 malam. Aneh, dari mana itu cinta kok ada di hati? Kenapa saudara tidak cinta ke tembok? Ya aneh, kenapa harus mencintai yang makhluk yang sejenis, maksudnya jenis manusia, ya. Dan kenapa cuma sedikit, tidak grogyok lah, sekali cinta ke 50 gitu. Enggak, tuh Allah yang nanam di hati. Jadi urusan cinta tuh Allah yang nanam hadir. Kamu cinta kasih pulang cinta. Kenapa Allah ngasih cinta? Mungkin saudara nggak jaga pandangan, terus ngelihat dia. Allah kan tahu kita melirik, tanemin aja di hati tuh cinta, kelenger sendiri. Padahal belum tentu dia jodohnya. Udah, paling apes kan mencintai yang bukan jodohnya. Sampai ngejongkeng juga nggak akan jodoh, enggak. Habis-habisan segala modal dikeluarkan, enggak. Kan orang paling menderita tuh menginginkan sesuatu yang memang tidak ada takdirnya.
Makanya kalau saudara jatuh cinta harus cepat kembali ke Allah. Ya Rob, jangan biarkan cinta ke makhluk ini bisa mengaburkan cinta ini padamu. Jangan ya Allah, apalagi kalau bukan jodoh saya. Mau apa cinta ke yang bukan jodoh? Nelangsa ya Rob, Engkau sudah tahu nelangsanya diriku ini. Termasuk yang sudah jodoh juga. Kalau Allah tahu ini dia kurang ilmu, dia menuhankan makhluk, bisa ditanam cinta yang berlebihan, yang sudah menjadi ilah, menuhankan, mendominasi hati siang malam, pasti menderita. Jangan terlalu mengagung-agungkan kata cinta ke makhluk, ya. Pokoknya akhwat, kalau ada ikhwan sudah ngobrol cinta, I love you all, you are apa sih bahasa Inggris? Ilu, imu, I love you forever. When I see your eyes, belum tentu jodoh. Jangan merayu, ya, karena rayuan tidak efek bagi Allah. Tetap aja saudara ngerayu juga kalau ditakdirkan nggak jodoh. Makanya cinta harus kembali ke Allah. Marah juga harus kembali ke Allah. Minta tolong. Kalau nggak ditolong Allah, kita bisa jadi emosional. Syahwat, saudara misalkan belum nikah tapi syahwat membara, harus kembali ke Allah yang menciptakan syahwat. Kita kan nggak ngerti kenapa jadi pengen, kenapa lihat domba biasa aja. Padahal dia nggak pakai kerudung. Ya masa naksir domba, kan kurang wibawa dia. Kalau saudara sudah dilanda keinginan tapi belum ada jodohnya, harus kembali ke Allah. Allah Maha Bijaksana, mungkin dikasih mimpi, ya. Ada cara-cara, Allah tuh mudah sekali menyelamatkan. Atau dikasih kesibukan sehingga nggak banyak keinginan. Saudara lihat HP terus di sana, kecemplungin oleh Allah ke dalam kloset, ya, yang kelelep betulan gitu. Ya, itu juga penyelamatan dari Allah. Atau mata nggak terjaga, dibuat saja kena kuman jadi cindul matanya, susah ngecengnya pakai mata cindul. Itu juga pertolongan Allah. Kembali ke Allah. Allah Maha Bijaksana. Allah tahu keperluan kita karena Dia yang menciptakan keperluan kita semuanya, ya. Ini kalau saudara mau nggak dikasih rumah yang besar mewah gitu untuk tinggal di sana, belum tentu mau. Ada yang disuruh milih motor tuh pasti nyari motor bekas. Motor baru enggak pengen. Mobil bagus enggak. Oleh Allah yang Maha Bijaksana diatur tuh keinginan juga. Enggak semuanya pengen Ferrari gitu, enggak. Saudara pasti enggak pengen, ya. Pertama mah enggak tahu Ferrari itu apa. Yang kedua juga enggak kebayang mau disimpan di mana. Sedang rumah di gang, sekali digas bisa geger otak. Dulu ya, ada yang mau ngasih pesawat terbang zaman dulu tuh ya. Enggak pengen. Gak kebayang parkirnya di mana. Dibawa ke geger kalong katanya, ripuh. Ngedorong ke sini ripuh, ngapung stres. Tapi beberapa orang tuh ngiler lihat pesawat itu. Karena memang udah makomnya buat biaya di airportnya ada begitu. Jadi udah Maha Bijaksana. Ini keinginan ini teh enggak sugan ada yang cakep semua pengen, enggak ada. Kita juga ngukur diri ya. Ini wanita cantik sekali, saudara nggak berani naksir. Nah, saya naksir saya terjauh teuing. Nanti semua nggak ada yang percaya. Sangka tukang bawa tas kan kurang wibawa. Jadi benar-benar itu sudah diatur oleh Allah yang Maha Bijaksana. Keinginan kita, harapan kita juga dibuat beragam. Betulan hadirin. Kadang saya nggak habis pikir. Kenapa ada orang yang mau ngurus sampah? Tapi ada orang yang menjiwai sekali persampahan. Sekarang bayangkan kalau nggak ada yang mengelola sampah, bagaimana kita?
repot, benar? Jadi tidak usah heran kalau tiap orang tuh ada kesukaan. Seperti Garut, misalkan tukang cukur di mana-mana. Kuningan, toilet. Maaf. Nah, saya suka nanya ya orang Kuningan. Kalau lagi dicukur akan Garut. Begitulah hadirin. Jadi tidak semua orang pengen jadi tukang cukur, benar? Ada yang cuma pengen dicukur. Masya Allah, Masya Allah. Ini kayak saya gitu ya. Memang udah garisnya begini. Bapak kan tentara, cita-cita benar-benar bulat pengen jadi tentara, pengen masuk akabri. Tapi dah oleh Allah tuh dipasin tingginya jadi nggak bulat gitu masuk akabri. Hari adik tinggi yang nggak punya cita-cita akabri, karena nggak supaya nggak masuk ke sana. Begitulah takdir, ya. Jadi maha bijaksana semuanya itu. Sempurna, sempurna, nggak ada yang cacat, nggak ada yang kurang, nggak ada yang salah, nggak ada yang meleset, nggak ada yang ketukar, nggak ada yang kelebihan. Sempurna semuanya tuh, bijak sekali. Walaupun Mas Punto nggak ada mata, nggak ada kaki, nggak bisa jalan, tetap bisa umroh. Kesana susah naik pesawat, digotong, ya. Tawaf susah dan gak kelihatan, didorong. Makanan susah, disiapkan ke meja. Maha bijaksana, benar? Jadi nggak boleh berburuk sangka ke Allah, ya, nggak boleh. Nah sekarang tentang apa? Hakam Al-An'am ayat 114. Afaq ghairullahi abtaqi hakam. Maka patutkah aku mencari hakim selain kepada Allah? Wa huwa khairul hakimin, dan dialah Allah hakim sebaik-baiknya. Jadi saudaraku sekalian, jangan takut dengan pengadilan dunia. Dunia mah susah adil sempurna, benar? Apalagi di Jakarta sedang ada penistaan agama itu yang sejujurnya ya, saya dari awal itu iya mah jika nama perkara dibebasin gitu. Walaupun sidang, tapi hati kecil saya ini pasti tuntutannya sangat ringan. Karena memang dari awal juga perlakuannya sudah beda. Sudah yang lain penista agama ditangkap, ini enggak. Yang lain sidangnya hanya mendatangkan MUI dan sebagainya, sudah saksi ahlinya udah jelasnya petok ya, divonis. Kan bukan sekarang menistakan agama, bukan hanya ke Islam, ke agama lain juga hukum. Ini mah udah lama sekali segala saksi dikeluarin. 3 organisasi terbesar di Indonesia, MUI, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, sudah diminta kecepet teh dakwaannya mencemen ya. Makanya besok mau ke Masjid Istiqlal, mau doa aja ke yang maha menguasai setiap segala takdir. Kita doa. Kita mah tidak akan mengintervensi pengadilan, mending minta tolong ke Allah yang menguasai setiap hakim. Kan hakim itu ada 3 jenis. Sudah lihat di Facebook? Nih, hakim itu agak ada 3. Ini hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda, hakim itu ada 3, 2 di neraka dan 1 di surga. Seorang hakim yang menghukumi secara tidak benar, padahal ia tahu mana yang benar, maka ia di neraka. Hakim tuh kasihan tuh, gayanya sebentar di dunia, tapi di akhirat dia tahu ini benar, tapi dia menghakimi dengan cara yang tidak benar. Tidak selamat itu hakim, pasti. Yang kedua, hakim yang bodoh lalu menghancurkan hak-hak manusia, maka ia di neraka. Ini hakimnya bodoh, dia seenaknya saja, sekepikirnya, maka dia sehingga orang teraniaya, dia di neraka. Dan yang ketiga, hakim
yang menghukumi, memutuskan dengan benar, maka ia masuk surga. Nah hadirin sekalian, hati-hati kalau saudara jadi hakim ya. Jangan sampai bisa kebeli oleh uang, jangan kalah oleh tekanan, karena keputusan itu benar-benar akan berdampak bagi dirinya sendiri dunia akhirat. Dia akan memikul sesuatu yang sangat besar di akhirat nanti. Nah, jadi besok saya ke Istiqlal untuk sholat Jumat di sana dan berdoa sama-sama ya. Atau jauh-jauh apa-apa, kan saya mau ke sana ya. Mudah-mudahan kalau yang Jumatannya 1 juta, 2 juta mungkin ya. Mungkin lebih khusyuk dan lebih berdampak. Saya tidak ngajak saudara-saudara, tapi kalau mau bagus ya. Para penyimak Facebook dan Tauhid TV juga ke sana besok. Kalau Darul Tauhid ya seperti biasa, besok tuh bagian beberes, bagian sapu-sapu, bebersih bersama yang lain-lainnya. Teruskan. Tahu kedai tong tarik teuing daerah. Tahu cicing heula nya di pangaosan. Teruskan sudah tahu. Surat Asy-Syura ayat 10 sampai 12. Surat Asy-Syura ayat 10 sampai 12. Kita harus tahu bahwa hakim itu akan menjadi adil. Seorang hakim itu menjadi adil kalau dua hal. Satu, memiliki fakta yang sangat lengkap tak terbantahkan, benar? Dan yang kedua, memang mengetahui hukum yang seadil-adilnya. Ada fakta, ada aturannya. Nah, dan tiada yang paling mengetahui seseorang yang akan diadili selain Allah. Karena Allah Maha tahu, Maha melihat, Maha mendengar, Maha tahu isi hati, Maha menyaksikan segala yang dilakukan, tidak ada yang tersembunyi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Seperti hakim mau mengambil keputusan kan cari bukti, cari rekaman, benar? Cari rekaman, cari foto, cari videonya, cari tulisannya, diidentifikasi di ruangannya. Wah, begitu rumit untuk memutuskan hukuman. Udah gitu dibuka bagaimana dalam kitabnya tentang yang adil itu yang mana, yang cocok. Nah, Allah Maha tahu apapun yang kita lakukan, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, yang rame-rame, yang sendiri, tidak bisa berkelit. Semuanya bersaksi nanti ini. Nanti kita dengar bagaimana kulit bisa bersaksi. Asy-Syura ayat 10 sampai 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ikhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Dzalikumullahu rabbi 'alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Fatirus samawati wal ardh ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwajan yadra'ukum fihi laysa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Lahu maqalidus samawati wal ardh yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu bikulli syai'in alim.
tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya terserah kepada Allah. Yang mempunyai sifat-sifat demikian, itulah Allah, Rabbku. Kepadanya lah aku bertawakal dan kepadanya lah aku kembali. Dialah Allah pencipta langit dan bumi. Dialah Allah yang menjadikan bagimu dari jenismu sendiri pasangan-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tiada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Kepunyaannya lah perbendaharaan langit dan bumi. Dia lapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dialah Allah maha mengetahui segala sesuatu. Jelas ya. Jadi udah pastilah keadilan itu hanya bersama Allah Subhanahu wa taala. Adil dan bijaksana, Maha Suci Allah. Jadi kalau ke makhluk mah hanya bisa berharap saja, tapi jangan ngarep-ngarep bisa adil, karena tidak semua bisa diadili di dunia. Banyak penjahat yang gak ketangkep di dunia. Benar? Di akhirat gak akan kemana-mana. Tidak sedikit di dunia yang melakukan ketidakadilan dan tidak bisa dihukum di dunia. Di akhirat pasti kena. Makanya kalau saudara diperlakukan tidak adil oleh orang gitu ya, tenang, di dunia tidak akan beres semuanya. Di akhirat pokoknya diadili. Tapi kalau kita berbuat zalim ke orang, orang tidak berani membalas. Tenang juga ya, Allah bakal mengadili kita. Itulah sebabnya kita kalau bisa taubat nasuha itu, kita beresin semua urusan kita di dunia ini, supaya di akhirat aman. Kita akan dengar ayat-ayat tentang kulit bersaksi, supaya kita tahu bahwa di akhirat nanti gak bisa lepas nih. Kita gak bisa lari dari apa yang kita lakukan. Surat apa? Surat Fussilat ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. Dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Tetapi engkau mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan. Jadi maaf ya, orang yang pacaran itu gak berdua, rame di ruangan, walaupun dikunci, digelapin gitu. Malaikat kira-kira ada di sana? Ada, mencatat semua, tidak ada yang lepas. Malaikat juga bersaksi, kulit bersaksi, semuanya bersaksi. Maaf ya, yang berzina itu kasur bersaksi, spray bersaksi, lampu bersaksi, tanggal sekian, jam sekian orang ini melakukan maksiat. Enggak bisa lepas sama semua. Tapi kalau berbuat baik bersaksi, ini duduk barusan saya kentut, nanti dia bersaksi enggak? Serewel ya. Makanya tahan atau gimana dia kalau saja saya kentutin dia bersaksi? Insya Allah baik-baik aja ya. Tapi ini bersaksi. Kalau sholat fardu udah selesai, sholat sunnah tadi sunahkan bergeser, nambah saksi juga. Semua bersaksi. Ini tempat saya bersaksi, handphone bersaksi. Pakai nelpon siapa, WA siapa. Bukan di dunia aja udah gampang ngebajak ini. Ini gampang kan ini?
Ini mungkin ini udah dibajak juga nih, apa-apalah. Sing saroleh yang ngebajak ya. Nah, ngomongnya juga yang baik-baik. Benar, di dunia saja sudah mudah sekali melacak dan membajak tulisan suara. Allah yang menakdirkan semua itu supaya kita tahu. Kenapa saudara jadi stres begini? Pada mikir waktu itu kan cinta monyet, udah balik belum? Udah, catat. Semua yang udah balik udah dicatat. Aku udah cinta monyet, mau beruk, mau babon, dosa. Harus ditobatin. Harus ditobatin. Jadi kalau saudara pas buka album lama gitu ya, malah si Eta tobat bukan nyengir. Astagfirullah, tobat. Ambil wudhu 2 rakaat, sholat 2 rakaat, tobat. Ampun ya Allah, ampun. Itu SMA juga minta ampun. Semuanya itu. Lihat lagi potret zaman dulu lagi camping. Astagfirullah, kalau sholat lagi camping. Begitulah. Dan camping juga ketahuan sleeping bag teh nggak sholat dia. Sholat subuh bablas, semua bablas, semuanya bersaksi. Ini teh benar hadirin ya. Jadi kita nggak bisa berkelit. Untungnya Allah memberi kesempatan kita tobat. Ini yang benar-benar tidak bisa diperoleh di dunia ini. Kalau di dunia minta maaf, hakim, saya ngaku saya salah, saya minta dibebaskan dari hukuman. Nah, di dunia beda, tapi ke Allah udah ditutupi, tobat bisa hilang. Ini kan kita keren-keren begini tuh karena ditutupin. Ini sebelah deketan tuh karena ditutupin ya. Kalau sama-sama tahu, tutup, benar? Nah saya didengar oleh saudara jauh-jauh mau lihat ke sini mau dengar, karena Allah nutupin. Kalau dibuka, sepi di sini. Bubar, si Eta loba omong, orang tahu modalnya. Lah yang tahu modal saya aja nggak mau dengar, tahu dikit. Yang tahu semua kosong. Tapi Allah yang maha tahu aib kita ditutupi, dibimbing, dikasih ilmu, dikasih teman, dikasih motivasi, bisa tobat. Udah tobat diampuni, udah gitu dihapuskan. Itu yang bersaksi. Kalau kita dapat al-afu Allah tidak bisa bersaksi nanti dia. Makanya al-hakim dengan al-hakam, masya Allah. Silakan Ustaz. Ada lagi yang dibaca? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sungguh Allah Ta'ala cemburu, dan kecemburuan Allah Ta'ala terjadi apabila seorang manusia mengerjakan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Jadi Allah tuh maha cemburu kalau kita melakukan yang diharamkannya. Makanya Allah bikin gelisah hati kita. Ada lagi silakan. Hadis-hadis yang dibacakan. Dari Abu Hakam, Rasulullah SAW memanggilnya dan berkata, Inna allaha wal hakam wa ilaihi al-hukmu falima tukna abal hakam. Faqala inna qawmi idha ikhtalafu fi syai'in atawni fahakamtu bainahum فردي كلا الفريقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا فما لك من الولد؟ قال لي شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال أفأنت أبو شريح؟ Sesungguhnya Allah adalah Al-Hakam, dan kepadanya semata hak hukum dikembalikan. Lantas mengapa engkau dipanggil dengan kunyah Abul Hakam? Ia menjawab, sesungguhnya kaumku apabila berselisih dalam suatu permasalahan, mereka mendatangiku. Lalu aku memberi keputusan di antara mereka, dan kedua kubu sama-sama ridha.
Kemudian Rasulullah SAW bersabda, alangkah bagusnya hal ini. Sebutkan siapa saja nama anak-anakmu. Ia menjawab, Syuraih, Muslim, dan Abdullah. Beliau bertanya, siapa di antara mereka yang paling tua? Ia menjawab, Syuraih. Lalu beliau bersabda, kalau begitu engkau adalah Abu Syuraih. Hadis riwayat Abi Dawud, Nasai, Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Terima kasih Ustaz. Ini salah satu cara bijaksana Rasulullah SAW. Ada orang namanya Abu Hakam, Abul Hakam. Al-Hakam itu nama Allah, jadi tidak boleh ini jadi bapaknya Allah. Tapi Rasul tidak marah ketika ada orang datang yang bernama Abul Hakam. Sesungguhnya Allah adalah Al-Hakam, dan kepadanya lah kembali segala hukum dikembalikan. Mengapa engkau dipanggil dengan kunyah, panggilan ya, Abul Hakam? Ditanya dulu Rasulullah tuh untuk mengetahui alasannya. Beliau menjawab, karena jika kaumku berselisih, mereka datang padaku, lalu aku mengambil keputusan yang membuat dua belah pihak ridho. Lalu Rasulullah memuji, oh alangkah bagusnya hal ini. Siapa nama anak-anakmu? Syuraih, Muslim, Abdullah. Yang mana yang paling besar, yang sulung? Syuraih. Oh kalau gitu engkau adalah Abu Syuraih. Tidak menyalahkan, tidak menyakiti, tidak mempermalukan. Ini sebuah yang baik. Tanya anak-anak, semuanya berbasis fakta, betul? Berbasis pengetahuan. Rasulullah adalah seorang yang bijaksana di dalam mengambil hukum. Ini salah satu di antaranya. Beda dengan kita ya. Ayam mana yang naon? Jika perkedel gitu begitu. Eta irung kutil terus saja tidak ada. Mengerti? Yang tidak mengerti bahasa Sunda ya ikut berbahagialah. Mungkin pernah mendengar ada seorang kiai yang disebut Tuli, Kiai Tuli, karena beliau begitu bijaksana. Ketika sedang ada yang konsultasi, ibu-ibu nggak ketahan, kentut. Saya tidak perlu contohkan bunyinya ya, misalkan tidak begitu. Pokoknya begitulah ya. Waduh, langsung si ibu ini merasa sangat malu. Dengan pengetahuannya kiai ini menjaga perasaan ibu. Saya ini kurang pendengaran, kalau mau bicara lebih keras. Yai kurang keras, Yai. Nah, si ibu tenang. Tadi pret itu di bawah nada dasar, nada standar Yai. Yai gini, saya itu ada masalah. Sampai ibu ini pulang, sampai orang-orang mengenal ini Kiai Tuli demi menjaga perasaan si ibu. Bijak tidak begitu? Ada ibu-ibu yang bijak. Anaknya yang sulung, kakak yang motong, ada pisang pengen dibagi dua, si sulung kekeh ingin motong, karena pasti dia pengen yang gede. Kata ibunya, boleh kakak, kalau kakak yang motong, adik yang ngambil duluan ya. Kalau gede sebelah, si ada yang ngambil. Tuh ya, ada telat memang kita, nggak apa-apa. Hal-hal seperti ini tuh oleh orang-orang yang punya wawasan luas, kemampuan mengendalikan emosi, benar? Jadi kalau seorang hakim emosional tidak bisa. Hakim tuh harus benar-benar nggak punya kepentingan apa-apa selain takut ke Allah di dalam menegakkan hukum. Nah mudah-mudahan ini jadi inspirasi bagi kita. Dan kita jangan sembarang menghakimi orang. Hati-hati nih. Kemarin ada yang dari jamaah tabligh. Saya respect sekali kepada beliau karena tahu perjalanan spiritual beliau dari awam berusaha berubah ya. Sempat juga di sini dan sekarang bergabung, sering kurun ke beberapa daerah. Kemarin jumpa udah beda, keyakinannya ke Allah juga, masya Allah bulat. Apa yang dirasakan
selama sering huruf. Masya Allah, dengan huruf ini saya bisa bertemu dengan banyak orang, bisa belajar dari banyak pihak, ketemu dengan banyak ulama, ketemu dengan berbagai negara orang dengan suku, bangsa, bahasa, kebudayaan. Saya bisa belajar banyak. Saya bisa belajar banyak dari kelebihan orang, baik yang mau ke masjid maupun yang tidak mau ke masjid. Mereka kan sering ngetuk-ngetuk pintu, ya, luar biasa. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya saya tidak berani menghakimi orang, karena saya tidak tahu bagaimana Allah menilai seseorang. Paling kita tahu sedikit saja. Pernah kami juga, wah itu jamaah bid'ah, ya nggak apa-apa. Bagaimana mungkin sedang saya lihat orang-orang yang tulus berdakwah, pezina ngasih minum seekor anjing saja yang kehausan, dan Allah suka menghargai, bisa diampuni dosanya. Bagaimana orang yang berusaha keras untuk patuh ke Allah, yang siang harinya jaga wudhu, malamnya tahajud, pandangannya dijaga, mereka disebut ahli neraka hanya karena beda pendapat. Saya tidak berani menghakimi gitu. Makanya kalau sudah disebut, jangan mengatakan ini sesuai dengan Quran dan Sunnah. Saya sih nggak berani ngomong gitu. Paling beraninya begini, ini sesuai dengan yang saya pahami saat ini dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau sesuai dengan Quran dan Sunnah, berarti kita udah paham betul Quran, benar? Udah paham betul Sunnah. Padahal kita baru paham dikit. Dan itu juga sekarang. Besok lusa kita bisa nambah ilmu, bisa robah pemahaman kita, benar? Dulu ada seorang yang bijaksana, ustadznya, semoga Allah memuliakan beliau. Saya dulu suka ngamalin sholawat yang pakai kacang kedelai itu, tapi dia asal bener weh, nggak merasa saya mengkhianati Rasul, nggak merasa saya melakukan bid'ah, enggak. Saya tahu ilmu sholawat dari seseorang yang saya anggap ustaz, dan saya tunjukkan cinta ke Rasul dengan bersolawat. 4.444, tegang atau hadirin, takut tumpah, harus diulangi lagi kan. Tapi dah asal bener weh. Allahumma sholli sholat. Allahumma sholli. Ada seorang ustadz yang sama sekali tidak melarang. Beliau beda pemahamannya dengan saya, dan ikut lagi di sana, duduk sama-sama sampai selesai. Lama itu. Sesudah selesai, beliau berkata begini, teh sayang ya sama Rasulullah. Makanya 4.444 juga. Ini teh sholawat supaya dicintai Rasul, supaya dapat syafaat Rasul. Ya, kira-kira sholawat yang dibuat oleh ulama tadi pasti karena cinta ke Rasul. Iya dong. Kalau dibandingkan dengan sholawat yang dicontohkan Rasul, menurut bagus yang mana? Saya mikir, Rasulullah pasti dibimbing oleh Allah. Ulama juga cinta, tapi kalau yang pasti benar adalah yang dicontohkan Rasul. Ya pasti yang dicontohkan Rasul atau Ustaz yang paling bagus karena dibimbing oleh Allah. Oh gitu ya, ya. Iya. Udah ya, assalamualaikum. Pura nggak nyuruh, nggak melarang. Nah saya jadi nggak pulang. Mikir aja. Wah, mulailah saya pelajari ilmu sholawat lainnya. Seperti apa sih yang sahih, mana itu yang hasan, mana yang doi. Saya buka juga para ulama yang mana. Akhirnya saya yang lebih sederhana saja. Ya. Halo? Ya, itu saya kagum. Beliau tidak nyuruh, tidak melarang, tidak kelihatan merendahkan. Beliau duduk sama-sama menyelesaikan walaupun tidak melakukan hal yang sama, dengan sabar. Beliau nunggu sampai tuntas. Udah gitu bicaranya juga nggak ada nyerang sama sekali.
Bahkan sesuai dengan ditanya tujuannya apa, tujuannya cinta ke Rasul, ingin mengamalkan sunnah Rasul, dibantu saja untuk berpikir mana yang terbaik di antara yang baik. Udah gitu udah, saya ngambil keputusan tanpa disuruh, tanpa dilarang. Menurut saya ini bijaksana. Menurut saudara bijaksana enggak sih? Enak dengernya. Coba kalau lagi sholat, nah lihat kok bid'ah dolalah. Kira-kira saya bagaimana? Bisa berantem di sana. Tapi yang satu ini nggak usah ditiru ya. Ada lagi ini sebuah cerita tentang ada seorang ustadz yang sekepikiran ngarang. Nah ini ada baru pulang pesantren, dengar ustadz di kampungnya itu ceramahnya sesukanya. Ustadz, kata teh ngaco, nggak ada dalilnya. Langsung ngomong, ini baru juga pesantren seminggu udah banyak ngomong. Tuh orang sok tahu, wah dimarahin. Akhirnya ada yang mukul nih santri, pulang ke kiainya, yai saya dipukulin gara-gara ngomong kebenaran. Gini atau kamu jangan gitu kalau merasa benar, harus pakai ilmunya. Nih datang kiainya, dengerin aja. Wah ini ustadznya benar-benar ngajak orang jadi benar. Para jamaah yang sayang sama ustadz kan suka nyari barokah. Tuh tiap lembar rambut ustadz ini ada berkahnya. Jung ambil dicabut sampai ke gundul gareti kapok. Jangan kayak gitu ya. Ini hanya cerita saja. Sampai si ustadz itu gogokan ya kan tiap rambutnya. Dia kan pengen dicintai jamaahnya, ngalah barokah sampai tiap rambut dibetotan. Hadirin sekalian, jangan mudah menghakimi orang lain karena perbedaan pendapat, ya. Karena kita bodoh, jangan sampai kita mata nggak lihat, sama-sama nggak lihat, lalu ada gajah, suruh menjelaskan gajah. Kata yang megang kaki, oh gajah teh kayak pohon. Kata yang megang belalai, gini gajah teh mirip orang. Yang megang telinga, gusti gajah teh kipas. Yang kasihan yang megang perut, cuma benteng. Yang megang ekor yang apa? Kata siapa gajah besar? Emang cacing. Terus yang mereka teh adu argumen, sumpah gajah pohon, kacau. Udah jelas gajah teh orai. Semua sibuk dengan apa yang diyakininya. Tidak salah. Masalahnya adalah tidak berani membuka hati untuk memahami seperti apa sih gajah yang sebenarnya. Benar? Coba dibuka hatinya. Kamu gimana? Beneran asli benteng empuk gajah. Sumpah. Mana itu? Orang yakin orang. Memang Leo. Coba ngaco, keteng semua ngawur udah jelas gajah teh cacing. Yang ketawa siapa coba? Yang tahu gajah, benar kan? Mendingan kita bijaksana. Cik, gimana? Saya pegang itu. Tadi sebelah mana di depan? Aduh, lihat ya jika naon gajah teh. Orang cacing, tembok. Ayo kipas. Kita nanya yuk sama yang melek. Akhirnya dijelaskan. Eta teh orang itu di depan namanya belalai. Hari eta yang empuk di bawah eta matai. Ini beda lagi. Ya telah datangnya hadirin. Produknya aja segede gitu. Gimana gajahnya? Sing berani rekan-rekan, jangan suka menghakimi. Kan lain salah. Kita ini pintar sepanjang kita mau belajar.
Sepanjang kita merasa bodoh, mau belajar, kita pinter betulan. Tapi kita kadang-kadang bodoh kalau kita sudah merasa pinter. Jelas, kita kadang-kadang bodoh kalau kita udah merasa pinter. Tapi kita akan pinter dan makin pinter sepanjang kita merasa bodoh. Nanya, dengar, minta pendapat, itulah yang membuat kita semakin bijak, bisa semakin adil di dalam memberikan keputusan. Sepakat? Rasulullah kan pada waktu Hajar Aswad copot itu, dicopot waktu ngebangun, mereka hampir perang tuh di Mekah. Siapa yang datang ke masjid, ke Ka'bah lebih awal? Nabi Muhammad. Coba bagaimana? Tiap orang disuruh pegang kain, tiap kabilah, dan Hajar Aswadnya disimpan di sana. Semua merasa puas, benar? Karena semua yang angkat, maunya kan tiap kabilah bawa sendiri. Tapi dengan begitu adil diangkat oleh semua. Masya Allah. Kenapa? Karena sudah tidak mendahulukan kepentingan pribadi beliau. Betul? Biasanya kenapa orang tidak bijaksana? Ya kurang ilmu, emosional, egois, ambisius. Itu sudah hilang kemampuan untuk adil dan bijaksana. Udahlah hadirin, mendingan kita menjadi orang yang terus mendengar, belajar, kemudian mengendalikan diri dan berharap orang jadi lebih baik. Saya diminta oleh guru saya AA, kalau AA takdirnya jadi ustadz, jadi kiai, jangan pernah merasa lebih, maksimal sama. Yang benar kita itu di bawah, merasa di bawah. Artinya kita bagian berkhidmat. Lihat yang belum tahu, bukan menghakimi bodoh, tapi apa yang bisa saya lakukan supaya beliau jadi tahu. Lihat orang yang malas, bukan menghina dasar si malas, apa yang bisa saya lakukan supaya dia semakin semangat. Lihat yang tergelincir, bukan kita hakimi, tapi kita bantu supaya dia bisa bangkit kembali dan semangat memperbaiki diri. Lihat yang terjerumus, kita raih supaya dia bisa bangkit. Kita tuh kalau lihat orang salah tuh seperti ada yang lagi diculik. Coba kalau adik diculik, dibela nggak? Dikejar nggak? Diselamatkan tidak? Kalau anak diculik, yang punya anak, kalau anaknya diculik, kira-kira mau nyelamatin nggak? Mau marah-marah atau nyelamatin? Kalau istri diculik, bagaimana? Jawab atuh hadirin, jangan bikin emosi. Pasti kita mau nyelamatin. Istri kalau suami diculik, gimana? Mau marah-marah, rasain tak apa. Kalau orang tua diculik, bagaimana? Nah, orang yang tergelincir berbuat dosa itu lagi diculik oleh tipu daya setan terkutuk. Jadi tugas kita itu membantu menyelamatkannya, benar? Bukan menghakimi. Itu harus ada semangat di hati kita. Jadi lihat orang yang bodoh, kurang ilmu, mereka lagi ditipu untuk tidak belajar. Semangat kita dalam memberitahu. Orang yang berbuat maksiat itu lagi diculik tuh, lagi buat zina, maksiat dan sebagainya. Kita bantu supaya dia tahu dosanya, bisa tobat, bisa kembali ke jalan benar. Itulah seharusnya spirit kita, supaya kita tidak menghakimi orang dengan kebodohan dan nafsu kita. Tapi kita posisinya kepada Allah menghamba, kepada umat berkhidmat. Ulangi. Kepada Allah menghamba, kepada umat berkhidmat. Begitulah. Jadi jangan menghamba kepada dunia, tapi kepada Allah aja. Dunia mah bukan hamba, tapi pelayan kita. Tapi umat kita berkhidmat. Makanya khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya. Cukup jangan suka menghakimi ya. Karena orang berbuat salah sekarang, nanti malam tobat nasuha bisa dicintai Allah tuh. Kita masih menghina dia, padahal dia derajatnya udah lebih tinggi dari kita. Kenapa ngangguk sih?
Masih ingat tentang Freddy Budiman? Kurang bagaimana itu? Udah divonis berlapis-lapis, dipindah ke rutan, di rutan masih beraksi, akhirnya dipindah ke Cilacap dan vonis hukuman mati. Tapi kan berapa bulan sebelum hukuman mati dapat hidayah. Ramadan 10 kali katanya hataman Quran. Di sini ada yang hatam enggak? Itulah masalah kita. Hatam. Dari wajahnya aja mencurigakan. Menghatamkan 10 kali. Kerjanya sholatnya nangis yang saya baca itu ya. Malam Jumat pada waktu itu tuh, ini kisah nyata hadirin. Tengah malam saya lagi tidur di mihrab di sini. Tiba-tiba mimpi jalan-jalan sama Freddy Budiman. Saya nggak kenal, nggak apa, cuma tahu beritanya aja. Ngobrol pakai gamis putih, baik, wajahnya tuh ramah, ngobrol gitu. Saya lupa ngobrolin apa. Di jalan sana sini bareng. Bangun itu jam 3 tuh, apa ini? Langsung buka, ini berita apa nih, Freddy Budiman. Pas ternyata jam 1 malam itu lagi dieksekusi, tembak mati di Cilacap. Entah bagaimana itu jadi ada di mimpi saya ya. Tapi sampai sekarang nggak ada tuh di hati tuh benci atau tuh enggak tuh. Saya rasanya respect aja. Takdir Allah ketemu dengan ibunya, dengan saudaranya. Ya kalau Allah mau mengampuni dosa, dan Allah Maha Pengampun. Makanya jangan meremehkan lihat orang yang berdosa lalu tobat. Karena kecepatan tobat nasuha itu innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ada yang sudah membunuh orang 99. Ini kisah Bani Israel itu. Saya mau tobat nih. Emang dosa kamu apa? Saya udah membunuh 99 orang. Jahat bener kamu. Orang kayak gini mah gak diampuni. Jadi 100 saja. Makanya jangan salah ngomong. Ngomong sama pembunuh gitu jadi kenapa kan? Tapi dia tetap galau. Ini cerita ya dari Rasul cerita. Akhirnya ketemu dengan seseorang, kamu harus pindah, jangan di kampung ini. Di sini susah tobat. Pergi ke kampung itu, di sana orangnya baik-baik, bisa membimbingmu tobat. Hanya dia pergi. Di jalan meninggal. Malaikat rahmat dan malaikat azab diskusi. Ini manusia berlumur dosa. Dia diazab karena belum tobat. Kata siapa? Dia sudah niat tobat, makanya dia udah jalan. Akhirnya diukur tuh. Ya begitulah Allah ingin memperlihatkan rahmatnya. Sesudah diukur, ternyata orang ini meninggal 1 jengkal lebih dekat ke tempat kampung yang dia tuju untuk bertobat. Ini ilustrasi ini bukan sembarangan. Ini rahmat Allah hadirin. Orang yang sudah begitu banyak dosa, ingin tobat, belum sempat ya menemukan tempat tobat, tapi dia sudah melangkah untuk mencari jalan tobat. Ilustrasinya udah diampuni. Nah kita kan nggak tahu bagaimana perjuangan orang untuk tobat dari dosa-dosanya, betul? Benar nggak? Bagaimana kita berani menghakimi orang? Kita nggak tahu air matanya malam-malam bagaimana takut ke Allah, bagaimana remuk perasaannya pada waktu tahajud. Kita kan nggak tahu bagaimana menggigilnya takut akan kematian. Kita nggak tahu. Makanya jangan suka menghakimi orang. Lebih baik membantu, berkhidmat supaya jadi jalan orang lebih baik. Terima kasih hadirin. Cukup. Saya tidak berani orang pernah aja ya dasar manja. Alhamdulillah.
kepada ikhwan dan akhwat yang akan ikut sholat Jumat di Istiqlal, silakan berkumpul di lapangan Sentral 5 sana sesudah kajian ini. Harus izin orang tua yang masih ada orang tua ya. Tong ujuk perenyeng yang punya istri juga jangan beletet ke sana. Nanti istri jadi, apalagi istri ujuk-ujuk ikutan ke sana. Suami nggak tahu apa-apa, jangan. Harus pakai prosedur yang baik supaya niat baik bisa berhasil baik ya. Kita tidak sebanyak biasa mengirim. Paling 10 bis ya. 10 bis itu 500, 400-an. Biasanya kita 5.000, 10.000, sedikit aja. Karena memang untuk memenuhi Istiqlal, perkiraan akan banyak juga yang sholat di sana. Baik kawan-kawan, terima kasih. Mudah-mudahan ada hikmah ya. Jangan mudah memvonis seseorang tanpa ilmu yang luas, tanpa kemampuan mengendalikan emosi, tanpa niat yang lurus. Lebih baik kita posisinya hikmah, melayani terus. Karena Allah yang Maha Adil juga menutupi aib kita. Penutup nih, kalau kita bikin salah, maunya diapain oleh orang lain? Dimaafkan atau dimaki-maki? Mau diungkit-ungkit atau ditutupi? Mau dimaafkan sebelum kita minta maaf atau sesudah kita minta maaf? Perlu disebut-sebut nggak kesalahan kita? Kalau kita ingin seperti itu diperlakukan orang, perlakukan orang lain kepada kita, oleh kita juga begitu. Maafkan sebelum meminta maaf. Jangan suka diungkit-ungkit, jangan dipepet-pepet, jangan dikekesek ya. Sebagaimana kita juga. Mau nggak didoain oleh orang lain kalau kita bikin salah sama dia? Nah kita juga ngedoakan orang. Itulah sikap bijaksana. Insya Allah kembali kepada kita. Ya. Terima kasih sahabat-sahabat. Siap-siap bagi yang akan berwakaf, wakaflah. Sambil kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Silakan. Oh, sebentar. Silakan kita baca Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyuhu
السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, mari sejenak kita tundukkan hati. Kita buka lembaran-lembaran yang pernah kita jalani. Kita jujur untuk melihat apa yang sudah pernah kita lakukan, sambil kita mohon ampunan Allah dengan beristighfar. Allah tahu persis apapun yang kita lakukan, tapi Allah menutup-nutupi sehingga orang lain tidak tahu kebusukan kita yang sesungguhnya. Orang lain menghargai kita, mau bersahabat dengan kita, karena Allah yang Maha menyaksikan masih menutup-nutupi aib, maksiat. Allah lah yang menuntut kita bisa belajar untuk bertobat, dan Allah menjanjikan majelis ilmu, majelis zikir adalah salah satu tempat Allah mengampuni sebanyak apapun dosa hamba. Ya Allah, ya Allah, taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Astagfirullahaladzim. Silakan hadirin. Astagfirullahaladzim. Istighfar sambil buka lembaran-lembaran hitam, lembaran-lembaran hitam. Istighfar yang masa lalu yang kelam, istighfar yang masa lalunya hitam. Astagfirullahaladzim. Kita tahu apa yang sudah kita lakukan, dan Allah pasti mengampuni. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang hidup
hidupnya bergelimang dosa besar. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang muslim, yang punya Tuhan lain selain Allah, yang menuhankan nafsu, menuhankan syahwat, yang menuhankan penilaian makhluk. Istighfar yang kepada Allah hanya sisa-sisa. Istighfar yang hidupnya munafik. Yang hanya pura-pura baik, topeng dibuat bagus, isinya busuk. Istighfar yang pernah durhaka kepada ibu bapak, yang air susu dibalas air tuba, yang tidak pernah punya waktu untuk membahagiakan ibu bapak. Istighfar yang kikir, serba hitung-hitungan. Istighfar yang membiarkan ibu bapaknya jauh dari Allah. Taubat yang tidak berjuang agar ibu bapaknya husnul khotimah. Istighfar hadirin yang pernah mendekati zina, yang matanya berzina, yang pikirannya kotor, yang tubuhnya kotor, yang pernah melakukan perbuatan nista. Allah pasti melihat. Istighfar, dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi. Istighfar yang pernah memakan makanan haram, harta haram, minuman haram. Ya Allah, Allahumma ja'alna minat tawabin, ya Allah, waj'alna minal mutatawibin, waj'alna min ibadika shalihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha, taubatan qoblal maut, wa rahmatan 'indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikan saat ini sangat mustajab. Siapa lagi yang menolong kami selain Engkau? Apalah artinya kami bagimu, tapi Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Engkau pemilik segalanya, Engkau penentu segalanya. Kami hanyalah makhluk hina dina belum berdosa, tidak punya apa-apa selain dosa. Kau tahu amal kami tidak pernah ikhlas, ibadah kami sangat jarang khusyuk. Tapi kami percaya Engkau Maha Pengampun, Maha Pengabul doa. Taqabbal minna ya karim. Hadirin doalah masing-masing, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nasta'in. Amin. Amin ya Allah. Doakan guru-guru kita ini. Doakan orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ampuni guru-guru kami ya Allah. Ampuni sahabat-sahabat kami. Ampuni tetangga-tetangga kami ya Allah. Ampuni sanak saudara kami. Ampuni para pemimpin kami dan bimbing ya Allah menjadi pemimpin yang adil. Ya Allah, karuniakan keadilan bagi kami semua ya Allah. Bimbing agar hamba-hambamu yang kau beri amanah bisa bersikap adil ya Allah. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Allah, tolonglah saudara kami yang teraniaya dimanapun ya Rabb, di penjuru bumi manapun. Kau maha perkasa menolong mereka ya Allah. Ya Allah, jadikan masjid ini salah satu tempat yang kau berkahi. Amin. Tempat kami mengenalmu ya Allah. Tempat kami semakin dekat denganmu. Pilihlah kami menjadi hamba-hamba yang kau ridhoi ya Allah. Jadikan umur yang tersisa ini seluruhnya di jalanmu ya Allah. Istiqomahkan ya Allah. Jangan cabut nikmat iman ini. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Sembuhkan yang sedang sakit ya Allah. Berikan rezeki yang halal barokah. Cukupi ya Allah. Undang ke Baitullah ya Karim. Undang ke Baitullah ya Allah. Allahumma ja'alna hajjan mabrur wa sa'yan masrur wa taqabbalan maghfur. Ya Allah, berikan jodoh terbaik yang menantikannya, pernikahan barokah, rumah tangga sakinah ya Allah. Berikan keturunan yang soleh, hafizah. Lindungi kami dari para fitnah wal musibah. Jangan campur nikmat iman ini ya Allah. Allah warzuqna istiqomah. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala din. Jangan cabut nikmat iman ini. Karuniakan kepada kami husnul khotimah. Jadikan kami semua ahlul jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah, doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.